Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Miss Incognito? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 7 ya. Tentu saja, Lidon segera menerima pesan dari Antek Sunyong. Jika Lidon gak membawa Yongran kepada Sunyong, maka Sunyong akan menghabisi Nyonya Kim yang adalah ibu Yongran. Namun Lidon menolak untuk menyerah, dan membiarkan Sunyong melakukan apapun yang diinginkannya. Di tempat lain, Sunyong menyandera Nyonya Kim. Nyonya Kim sangat ketakutan dengan tindakan Sunyong dan memohon kepada Sunyong untuk melepaskannya. Nyonya Kim bahkan bersedia melakukan apapun untuk Sunyong. Maka karena itu, Sunyong meminta Nyonya Kim untuk menghabisi Yongran demi menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Nyonya Kim? Sementara itu, Sunwoo, dia sekarang sedang dikurung di sebuah rumah sakit jiwa. Hal ini membuat Sunwoo teringat kembali akan kejadian dulu, ketika ayah kandung Sunwoo juga dikurung oleh ibu Sunwoo di rumah sakit jiwa. Dan kejadian ini disaksikan oleh Sunyong serta Sunwoo muda. Kemudian malam itu di Muchang, Dongmin memasang banyak lampu di sekitaran rumah Yongran untuk menjaganya tetap aman. Perbuatan Dongmin ini diperhatikan diam-diam oleh Yongran lewat rekaman CCTV. Tentu saja hal ini membuat Yongran terharu. Bahkan keesokan paginya, Dongmin tiba-tiba mulai berlari pagi bersama dengan Yongran. Aduh, so sweet banget deh Dongmin. Sedangkan di rumah sakit jiwa, Lidon menemui Sunwoo. Lidon mengusulkan agar Sunwoo bergabung dengannya melawan Sunyong, dengan iming-iming kalau Lidon akan mengangkat Sunwoo sebagai direktur utama grup Gasung. Tentu saja, Sunwoo menolak ajakan Lidon. Lidon kemudian menunjukkan formulir rawat inap Sunwoo di rumah sakit jiwa tersebut, yang menunjukkan kalau Sunyonglah yang telah memasukkan Sunwoo ke rumah sakit jiwa. Di Muchang, Yongran mulai kembali mengajar di kelasnya. Tapi kali ini Yongran mengajar di depan para orang tua murid, karena memang hari itu adalah hari orang tua murid berkunjung ke TK. Suasana begitu positif, dan semua anak-anak serta orang tua murid terpukau dengan metode pengajaran Yongran. Misun juga lega karena Yongran berhasil melewati sesi mengajar kali ini dengan begitu baik. Tapi suasana positif itu terganggu ketika Nyonya Kim tiba-tiba menerobos masuk ke kelas Yongran. Dia bahkan memeluk Yongran di depan semua orang, sembari menyebut Yongran putrinya. Tentu saja pemandangan ini sangat membuat semua orang terkejut. Tapi Dongmin segera berinisiatif untuk membawa semua orang keluar dari ruangan. Setelah keributan itu, Yongran segera menyeret Nyonya Kim ke rumahnya. Di sana, Nyonya Kim langsung menunjukkan sifat aslinya, yang sangat nyebelin banget deh. Yongran bertanya bagaimana Nyonya Kim bisa berada di Muchang, dan segera mengetahui kalau ini semua adalah ulah Sunyong. Yongran lalu menyuruh ibunya agar pergi dari Muchang, tapi ibunya menolak untuk pergi dan malahan menumpang mandi di rumah Yongran. Asli, nyebelin banget deh ibu satu ini. Sehabis Nyonya Kim membersihkan dirinya, dia bertanya kepada Yongran, apakah ketuaga benar-benar bundir? Namun pada saat yang sama, Dongmin mengunjungi rumah Yongran. Jadi Yongran segera keluar dari rumahnya untuk menemui Dongmin. Namun dari dalam rumah, Nyonya Kim diam-diam memotret Yongran serta Dongmin yang sedang mengobrol, lalu mengirimkannya kepada Sunyong. Tapi tenang aja, karena ternyata Yongran mengawasi tingkah laku Nyonya Kim dengan bantuan kamera tersembunyi yang Yongran taruh di dalam rumahnya sendiri. Yongran pun bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya apa niat ibunya datang ke Muchang? Di Seoul, para dewan direksi marah banget ketika mengetahui kalau perbuatan korupsi dan skandal mereka ketahuan. Mereka menyadari kalau seseorang telah menyelidiki mereka. Kemudian tiba-tiba Sunyong muncul di sana. Dia memaksa para dewan direksi untuk setuju mengangkat Sunyong sebagai direktur utama perusahaan. Gak berhenti di sana, Sunyong bahkan membawa anggota keluarga para dewan direksi yang telah dilukai sebelumnya oleh Sunyong ke hadapan mereka. Karena udah diancam segininya, para dewan direksi mau nggak mau ngikutin apa aja deh yang Sunyong perintahkan kepada mereka. Di stasiun berita, Sungi kesal karena artikel berita tentang korupsi para dewan direksi Gasung tiba-tiba dibatalkan untuk tayang. Atasan Sungi mengatakan kalau Sunyong hanya memanfaatkan Sungi aja, agar Sunyong bisa menarik perhatian para direksi. Mendengar itu, Sungi jadi marah. Dia berjanji untuk membongkar sebejat apa Sunyong. Sementara itu, Lidon akhirnya mengeluarkan Sunwoo dari rumah sakit jiwa. Tapi anak buah Sunyong membuntuti dan mengejar mereka. Sedangkan di Muchang terjadi kehebohan karena Juwon tiba-tiba saja menghilang. Kepala desa segera mengumumkan hal ini lewat toa di penjuru Muchang. Setelah mendengarkan pengumuman itu, Yongran segera mencari Juwon lewat kamera CCTV yang dipasangnya. Dari kamera CCTV, Yongran melihat kalau Juwon masuk ke dalam sebuah mobil sedan hitam. Yongran pun langsung memberitahu Dongmin tentang informasi tersebut. Kemudian, Yongran pergi ke lokasi di mana dia mengikuti jejak mobil hitam dari rekaman CCTV. Ketika itu, Yongran melihat Juwon berlari menyeberang jalan, tapi ada mobil yang sedang melaju ke arah Juwon. Dengan segera, Yongran berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan Juwon. Untung aja, Yongran berhasil menyelamatkan Juwon. Juwon lalu mengaku kalau dia pergi untuk mencari ibunya. Juwon berkata kalau tadi dia melihat ibunya.
Maka karena itu Juwon mengejar ibunya dengan bantuan mobil hitam tersebut. Tapi sekarang Juwon kehilangan ibunya. Juwon pun menangis terseduh-seduh karena hal ini. Gak beberapa lama, Dongmin tiba di lokasi. Dia menegur Juwon karena bertindak seperti ini. Tapi Juwon masih terhanyut dalam kesedihannya. Dia merasa benar-benar melihat ibunya. Namun sekarang Juwon telah kehilangan jejaknya. Melihat putranya menangis dengan sedih, Dongmin hanya bisa meminta maaf dan memeluknya. Kembali ke Lidon dan Sunu. Mereka akhirnya berhasil melarikan diri. Dalam perjalanan, Lidon bertanya apa Sunu yakin bukti yang Sunu bicarakan ada di rumah ketua Ga. Sunu dengan yakin membenarkannya. Tapi di tengah perjalanan, Sunu meminta Lidon untuk mampir ke toilet umum. Tapi setelah lama ditunggu, Sunu nggak keluar-keluar juga dari toilet. Jadi Lidon mendatanginya. Namun Sunu malahan keluar dari kamar mandi sembari memukuli Lidon. Sunu lalu kabur meninggalkan Lidon dengan membawa mobil Lidon. Terungkaplah jadi kemarin ketika Lidon hendak pulang ke Seoul, Lidon menemukan Sunu yang kecelakaan mobil dan menculiknya lalu memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Jadi yang memasukkan Sunu ke rumah sakit jiwa bukanlah Sunyong. Gak hanya itu, Lidon bahkan memasang alat penyadap di ponsel Sunu. Jadi sekarang apapun yang Sunu bicarakan bisa didengar oleh Lidon. Kemudian Lidon menelepon Yongran, mengatakan kalau sepertinya Sunu punya bukti penting. Dan jika mereka bisa mendapatkan bukti itu, Yongran gak perlu lagi tinggal di pengasingan. Yongran lalu melaporkan tentang Nyonya Kim yang tiba-tiba muncul di Muchang. Namun Lidon meminta agar Yongran fokus kepada misinya daripada hal-hal yang gak penting seperti itu. Keesokan paginya, Sunyong mempekerjakan pembunuh bayaran untuk menyingkirkan Yongran sebagai upaya terakhirnya. Bagaimana dengan nasib Yongran? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya sahabat nonton. Sampai jumpa.